warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan kita semua bisa menyelesaikan ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita hari ini sudah masuk kepada sepertiga yang terakhir. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas berbagai kenikmatan yang selalu Allah firmankan bagi kita semua. Kita semua hadir di tempat ini hakikatnya adalah dikarenakan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui umur yang panjang, kemudian melalui kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersimpuh, bersujud di tempat yang mulia ini, ya, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengabdian kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan, karena semuanya atas hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan kehidupan manusia baik di dunia ataupun di akhirat ini tercermin dari doa yang sering kita bacakan dalam selesai kita sholat. Bahkan orang mengatakan ini adalah doanya doa sapu jagat. Semua orang kita pasti tahu dan hafal doa ini, ya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu sekalian, yang sering kita baca tentang doa ini, ya, paham atau tidak paham, mengerti atau tidak mengerti, ini menyangkut tentang tujuan kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ataupun kehidupan kita di akhirat. Apa itu? Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan, berikan kepadaku di dunia ini kebaikan, kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, umat muslim tidak hanya minta kebahagiaan atau kebaikan selama di dunia, tapi juga minta agar kebahagiaan dan kebaikan itu kemudian sampai mana? Ke akhirat. Makanya dilanjutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi Bapak Ibu sekalian, lewat doa ini tercermin apa yang kita inginkan di dunia ini. Ya, yang pertama kita menginginkan di dunia ini agar kita diberikan kebaikan. Nah, kebaikan bisa kita artikan dengan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, kita pun minta sama Allah agar kemudian di akhirat pun kita diberikan kebaikan atau kebahagiaan. Kemudian bagaimana cara menggapainya? Karena kalau sebuah keinginan cuma sekedar keinginan, kita tidak tahu cara menggapainya, tidak mungkin juga kita dapatkan. Betul tidak? Maka harus kita ketahui caranya. Yang pertama, cara mendapatkan kebahagiaan di dunia, cara mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama adalah kita harus belajar dari sebuah kegagalan atau keburukan yang pernah terjadi. Artinya, orang yang ingin bahagia, dia harus pintar-pintar belajar untuk mengevaluasi sebuah keburukan, sebuah kejahatan, sebuah kejadian yang pernah terjadi. Yang kemudian setelah dipelajari, diambil hikmahnya. Kemudian setelah diambil hikmahnya, kita tidak boleh melakukan itu untuk menghindarinya. Kemudian kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Apa contohnya? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam Al-Quran, ulama mengatakan 70% Al-Quran itu isinya tentang kisah. Apa itu kisah? Kejadian yang telah terjadi di masa lampau. Ada itu kisah para nabi,
Ada kisah para orang-orang yang tidak disebut nabi atau orang soleh. Ada juga orang-orang yang termasuk di dalamnya orang-orang durhaka. Dan itu semua diceritakan di dalam Al-Quran. Maka tidak heran ketika dalam Al-Quran ada namanya surah Al-Qasas, yang artinya kisah-kisah. Kemudian surah Al-Baqarah yang menceritakan tentang sapi betina, kejadian pada zaman Bani Israil. Dan kisah-kisah lain yang disebut dengan para nabi, surah Ibrahim, surah Hud, surah Yunus, surah Yusuf, dan lain-lainnya. Ini menceritakan tentang kejadian yang telah terjadi. Apa hikmahnya yang kemudian kita bisa ambil? Bukan kemudian kita harus mengikuti keburukan yang telah terjadi. Justru apa yang kemudian disampaikan dalam Al-Quran mengenai kejahatan-kejahatan yang telah terjadi masa lampau, hari ini kita perlu evaluasi dan harus kita hindari. Contoh, seperti orang yang gila kekuasaan. Dalam Al-Quran ada orang yang gila kekuasaan. Karena apa? Dia merasa bahwa tidak ada yang kemudian bisa melawannya. Semua tunduk sama dia, semua patuh sama dia. Sehingga saking gilanya orang ini sampai-sampai dia mengaku sebagai Tuhan. Siapa namanya? Fir'aun. Apakah kemudian hari ini ada Fir'aun baru? Nah, jangan sampai terjadi. Karena itu masa lalu. Boleh jadi orang mengatakan bahwa sejarah itu berulang dengan tokoh dan kejadian yang berbeda. Ini yang harus kita hindari. Maka ketika diceritakan Fir'aun, memang namanya Fir'aun, tapi kemudian perlakuannya atau perilakunya jangan sampai terulang hari ini. Orang yang gila kekuasaan, menghalalkan segala cara, yang halal, apalagi yang haram, yang sama menjadi haram. Ya, tidak boleh diharapkan yang penting kekuasaan itu terjadi, dan itu bisa terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang gila harta, orang yang gila harta, sehingga orang yang gila harta ini kemudian tidak mau menyembah Allah, dan dia mengatakan bahwa apa yang dimilikinya itu atas berkat apa yang dilakukan. Saya punya uang berkat kecerdasan saya punya duit berkat kerja keras saya. Dia tidak melibatkan Allah sama sekali. Apa kemudian yang terjadi? Allah berlatakan, Allah balikkan hartanya, dan hartanya dikatakan dalam Al-Quran kuncinya saja Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa diangkat oleh satu orang. Itu kunci gudang, saking banyaknya hartanya. Itu yang gila harta. Siapa namanya Pak? Korun. Nah, korun di Allah. Apa yang kemudian hari ini akan terjadi korun-korun yang baru? Yang gila harta tidak mau beribadah, tidak mau menyembah Allah. Kemudian dengan butanya itu dia melihat harta, apapun dia lakukan. Rakyat dikorbankan, korupsi merajalela, ya, perusahaan negara yang seharusnya mensejahterakan negara atau rakyatnya malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tahu kan Pak hari ini yang korupsi gila-gilaan 271 juta ya? Mau bilang dari Pak, apakah itu akan terjadi hari ini? Dan sudah digambarkan dalam Al-Quran orang yang gila harta itu seperti ini. Dia akan lakukan apa yang terjadi. Dia suram sana sini, tapi ujung-ujungnya ternyata tidak ada yang bisa terus. Kalau bukan manusia yang kemudian menggelincirkannya, Allah akan menghancurkan. Kenapa? Karena zalim sama manusia. Kalau orang sudah zalim sama manusia, Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak akan membiarkan. Maka ini contoh dalam Al-Quran. Ada lagi kemudian contoh dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang gila terhadap keturunan. Nah, yang gila keturunan apa? Ada yang mengatakan dia turunan darah apa? Darah biru. Ada yang darah merah. Kalau kita darah kotor. Sehingga apa yang terjadi Pak? Dia nggak mau bergabung dengan orang-orang lain. Merasakan bahwa dirinya dan keturunannya itu lebih mulia daripada yang lainnya. Kalian itu kelas apa? Kelas 2, kami kelas 1. Ini yang berbahaya. Ada orang yang membangga-banggakan keturunan, sehingga apa yang terjadi? Dia gila terhadap keturunannya dan menganggap bahwa orang lain lebih rendah daripada dirinya. Bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak ada kemuliaan antara orang Arab dan orang Arab. Ya, semua sama. Yang membedakan mereka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia, kata Allah, kalian aku ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kalian aku jadikan bersuku-suku. Ya, ada suku Betawi, ada Jawa, ada Sunda, ada Batak dan lain-lain. Wa qabaila. Kalian aku jadikan
Indonesia, ada Melayu, ada Eropa, ada yang kulit putih, ada kulit hitam, sawo matang, dan lain-lain. Apa tujuannya kemudian Allah ciptakan manusia berbeda-beda? Bukan untuk membangga-bangga, bukan untuk kemudian orang yang kulitnya apa? Boleh merasa lebih mulia daripada yang tidak boleh, bukan. Allah katakan dalam Al-Quran, lita'arafu, untuk saling kenal. Jadi supaya kita kenal, ada cirinya, ada tandanya. Dan kemudian Allah lanjutkan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian bukan karena warna kulitnya, bukan karena gendernya, bukan laki-laki perempuannya, bukan karena sukunya, bukan karena lain-lainnya. Karena Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Masya Allah. Ini di Al-Quran itu lugas dan jelas semua sudah diceritakan. Tinggal kita bagaimana mengambil pelajaran, ya, mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, sehingga apa yang terjadi di masa lalu jangan sampai itu terulang. Kejahatan Firaun, kecompakan dia, kemudian kegilaan yang dinamakan Mor, kemudian ada orang yang gila terhadap keturunan sekalipun, maka jangan sampai itu terjadi hari ini. Ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya, karena itu semua. Kenapa? Karena kita belajar dari sebuah peristiwa yang terjadi. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang sukses, baik di usahanya ataupun dalam karirnya, pasti orang tersebut adalah orang yang pintar mengambil pelajaran daripada sesuatu yang telah terjadi. Coba tanya kepada seorang pengusaha yang sukses, tanya kepada dia, berapa kali dia gagal dalam usaha? Pasti berkali-kali. Bahkan ada yang berpuluh-puluh kali, bahkan ada yang beratus-ratus kali dia usahanya gagal, kemudian hari ini berhasil usahanya. Kenapa dia kemudian bisa berhasil? Dia bisa belajar dari kegagalan yang terjadi. Peribahasa kita mengatakan jangan jatuh pada lubang yang sama. Jadi kalau dulu kita pernah berlaku keburukan, kalau dulu kita pernah berbuat kejahatan, maka pelajarannya itu jadikan hikmah, itu menjadikan pelajaran. Jika kita ingin bahagia, maka jadikan masa lalu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai itu terulang. Maka kalau kita kaitkan dengan konteks Ramadan hari ini, kalau tahun lalu kita Ramadan yang tidak serius, maka jika ingin bahagia, maka Ramadan hari ini harus serius. Itu loh. Jadi kalau kita tidak serius, tahun lalu juga tidak serius, maka jangan berharap kita akan mendapatkan bahagia. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang pintar mengambil sebuah hikmah daripada pelajaran apa yang sudah terjadi. Jika kita tidak bisa mengambil hikmah dari kejadian yang terjadi, maka siap-siaplah untuk bagaimana kita terus terjerumus dalam sebuah lubang keniscayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci supaya kita bahagia, masyaallah hadirin yang mulia, adalah bagaimana kita melupakan kebaikan. Ini yang susah, Pak. Kita itu kadang-kadang dikenal kebaikan itu, disebut-sebut kebaikan itu. Nah ini yang berbahaya. Penyakit sebuah kebaikan adalah diingat-ingat atau dikenal-kenal. Maka supaya kita bisa bahagia, lupakanlah kebaikan. Biarlah Allah yang mencatat. Biarlah kemudian itu menjadi catatan pahala kehidupan. Kalau misalnya kita sudah melupakan apa yang dinamakan kebaikan, maka kebaikan itu nanti kebaikan yang akan dibuat. Kebaikan yang akan kita dapatkan dan tidak ada. Karena salah satu yang bisa menghancurkan kebaikan itu, yang pertama adalah bil mandi. Apa itu mandi dengan tasbih? Adalah diungkit-ungkit. Jadi orang kalau berbuat kebaikan, diungkit-ungkit sudah hilang kebaikan. Ada orang yang mengatakan, kamu itu gak mau terima kasih, kamu itu gak pernah terima kasih sama saya. Dulu kamu saya bantu, kalau gak ada saya, kamu gak bisa seperti ini. Nah, itu amal yang dia lakukan selama bertahun-tahun gara-gara ucapan itu hilang. Maka tidak perlu diingat-ingat dengan kebaikan. Yang kedua, wal adha. Keburukan itu, kebaikan itu akan hilang dengan menyakiti penerimanya. Ya, Bapak Ibu sekalian sedang berkendara di mobil jalan, tiba-tiba ada pengamen datang, ya, ada pengamen atau yang minta-minta, kemudian kita buka pintunya,
kita ambil uang 500-an yang apa? Yang koin, kemudian kita lempar. Tuh, ambil sana. Kamu minta-minta kerja dong. Ya, kita kasih memang, tapi mulut kita itu super pedas. Kemudian apa yang dirasakan? Pasti sakit hati menerimanya. Itulah azab. Dia kasih tapi menyakiti. Nah, dia kasih tapi sambil menyakiti orang yang menerimanya. Kira-kira yang seperti itu berpahala tidak? Tidak akan berpahala. Justru akan menambah keburukan bagi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia menyakiti yang seperti itu. Maka kata Al-Quran dikatakan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha. Kalimat yang baik itu lebih baik, kalimat yang sopan, kalimat yang santun itu lebih baik dibanding orang yang sedekah dengan cara yang diterima. Jadi lebih baik itu ucapkan begini, mohon maaf ya, saya nggak bisa kasih, saya belum nggak ada hari ini, atau besok lagi ya. Itu lebih bagus kan daripada kita kasih kemudian menyakiti penerima. Makanya insya Allah yang sudah diterapkan di masjid ini, kemudian mau menyantuni anak-anak yatim dengan mengundangnya ke tempat ini, memberikan kebaikan-kebaikan. Kemudian itu adalah cara bagaimana kita memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian anak-anak yatim itu kemudian jadi apa? Jadi objek, ya, jadi objek untuk bagaimana mereka seolah-olah dipertontonkan di depan orang banyak. Kemudian diberikan kebaikan-kebaikan yang kepada mereka. Kasihan. Lebih baik kita memberikannya dengan cara yang hormat. Mereka kemudian kita perlakukan dengan baik, kita jamu makan, kita berikan kebaikan kepada mereka dengan cara yang beradab. Maka insya Allah semua nilai kebaikan itu akan kembali kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa berbuat kebaikan terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.